Karena itu kembali kepada kajian kolbu, ulama yang menggeluti tazkiyatun nafs, mereka itu alergi dengan terminologi tasawuf. Karena kalau tasawuf itu dianggap menyimpang, tapi kalau tazkiyatun nafs tidak menyimpang. Padahal tasawuf dan tazkiyatun nafs itu sami mawon, kajian kolbu. Beliau mengatakan mafawizud dunya tuqta'u bil aqdam wa mafawizul akhirah tuqta'u bil qulub. Mafawizud dunya tuqta'u bil aqdam, kesuksesan duniawi bisa diraih dengan kaki. Kesuksesan duniawi bisa diraih dengan langkah-langkah kerja. Kesuksesan duniawi bisa diperoleh dengan otak-atik gaduk. Otak-atik gaduk. Wa mafazizul akhirat tuqta'u bil qulub. Tapi kesuksesan ukhrawi, kesuksesan akhirat hanya bisa diraih dengan qalbu. Mengapa? Hati itu adalah raja dan sentralnya koordinasi segala aktivitas kehidupan manusia. Suksesnya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu karena lembut hatinya, karena baik perangainya, karena baik akhlaknya. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah, mohonkan ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dalam segala urusan. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi resepnya sukses yang pertama itu mesti lemah lembut terhadap kaum muslimin, terhadap para sahabatnya. Jadi dalam tarikh dijelaskan Nabi, Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan mengenai Nabi lemah lembut terhadap sahabat, terhadap orang-orang muslim yang melanggar di dalam perang Uhud. Rasulullah itu ketika perang Uhud itu sudah menata pemanah, ditempatkan pemanah di tempat-tempat yang tinggi, dan disampaikan pesan jangan turun walau terjadi keadaan apapun. Ketika perang belum usai, orang kafir telah kocar-kacir dan meninggalkan harta bendanya, maka kemudian tergiurlah para pemanah yang berada di tempat yang tinggi itu, di sela-sela gunung itu, turun untuk berebut harta rampasan perang. Ketika para pemanah itu turun, Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam melihat kesempatan ini, pos-pos pemanahan itu diambil semuanya oleh orang-orang Quraisy. Lalu kemudian muslim yang di bawah yang sedang berebut harta rampasan perang itu dipanahi oleh orang-orang kafir, sehingga umat Islam saat itu kalah perang di perang Uhud. Ini Nabi, kendati pun mereka itu berbuat begitu, Nabi nggak marah. Karena Nabi lembut, karena itu Nabi justru malah mendoakan, memohonkan ampun untuk orang-orang yang telah menyalahi perintah Nabi itu. Jadi perilaku lembut ini mari kita gunakan di berbagai kesempatan dan di berbagai pertemuan agar kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Sikap lembut ini lalu dibawa oleh Nabi dalam kepemimpinan memimpin negara, memimpin Madinah dan juga
negeri-negeri taklukan lainnya dengan sikap yang lembut. Tidak mudah menyalahkan orang yang salah diampuni, orang yang masih belum baik diperbaiki. Dan pernah suatu hari seorang pemuda ingin masuk Islam, tapi syaratnya dibolehkan berzina. Bayangkan, ya Rasul, saya mau masuk Islam tapi syaratnya saya dibolehkan berzina. Itu hampir ditempeleng itu sama Umar bin Khattab dan juga sahabat yang lain, mau ditonjok. Tapi kata Nabi, biarkan. Cuma Nabi juga minta syaratnya kamu tidak boleh berbohong. Baik ya Rasul, kalau cuma itu mah enteng ya Rasul, yang penting kan saya masih boleh berzina. Begitu syahadat, setelah selesai syahadat masuk Islam, dia pulang. Memang ini pemuda ini memang hobinya zina. Begitu dia mau berangkat ke tempat perzinaan, dia pikir kalau nanti Rasul tanya, saya ditanya Rasul, saya habis berzina, lalu saya kan syaratnya saya sudah terikat tidak boleh bohong. Nggak jadi dah. Minggu kemudian dia ingin berzina lagi. Begitu sudah datang di tempat perzinaan, dia ingat lagi, saya sudah terikat perjanjian dengan Rasul. Kalau nanti Rasul tanya, apakah kamu berzina? Gagal lagi, dia tidak zina. Sampai 3 kali dia begitu, lalu dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sodakta, engkau benar ya Rasul. Aku bilang bahwa agar aku diperbolehkan berzina, tapi engkau benar ya Rasul. Padahal engkau cuma minta jangan berbohong. Disinilah lembutnya Rasul. Oleh karena itu menjadi ulama, menjadi ustadz, menjadi pemimpin yang model beginilah, supaya orang itu tenang. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, ini bid'ah, ini haram, ini begini, ini begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan juga bimbingannya kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang lembut hatinya. Innallaha harrama 'alan nar man kana hayyinan layyinan sahlan. Barang siapa, innallaha harrama, sesungguhnya Allah telah mengharamkan 'alan nar kepada neraka, man kana hayyinan layyinan sahlan, orang yang memiliki hati yang tenang, lembut dan memudahkan urusan orang. Amin ya rabbal alamin.